Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk semuanya gimana kabarnya? Baik. Oke, terima kasih ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Apalagi sekarang nih cuacanya lagi ekstrim ya. Jadi kemarin juga banyak yang nggak masuk gitu. Nah mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini selalu diberikan kesehatan. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, biasa kita memulai pembelajaran dengan membaca doa. Ibu minta tolong sama Afin untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ya kita nyanyi dulu ya. Ya nyanyi lagu nasional dulu. Oke, Ibu harap untuk berdiri semua. Ya berdiri. Oke, sudah siap? Kalau jalannya sudah ya, suaranya dikeluarin. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berikan bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ya, sok silakan duduk lagi. Sebelum memulai materi yang sekarang, ya kita pertemuan yang kedua untuk materi media promosi. Ya sekarang kita itu akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan media promosi sesuai dengan segmentasi pasar. Ya. Sebelumnya nih, ada yang masih ingat kemarin kita sudah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Oke. Ada Diana, Angga, apa? Masih ingat nggak? Kemarin kita mempelajari tentang media promosi. Ya, apa aja terus? Media promosi itu media yang mempelajari tentang alat yang diperoleh oleh seorang wirausaha atau pengusaha untuk menarik konsumen. Ada lagi? Udah, oke. Maksud Adriana tuh mungkin gini, media itu apa? Alat ya. Jadi media itu alat yang dipakai, gitu ya. Sama siapa tadi? Wirausaha. Nah, ya, sama wirausaha, gitu ya. Sama orang yang memiliki usaha untuk menyebarluaskan informasi usahanya. Jadi biar orang-orang itu pada tahu gitu ya. Makanya dia menggunakan media gitu. Nah kemarin juga kan kita sudah mempelajari macam-macam medianya apa, jenis-jenis medianya apa, seperti itu. Nah selain Adriana ada lagi yang masih ingat kemarin kita mempelajari apa? Saya Bu. Oke, Rehan, apa Han? Fungsi media promosi itu ada 3. Oke, apa aja? Yang pertama adalah fungsi pengenalan. Media promosi berfungsi untuk mengenalkan produk kepada calon konsumen. Yang kedua, fungsi penawaran. Nah, media promosi berfungsi untuk
menawarkan atau membujuk calon konsumen sehingga membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu penjagaan konsumen dan perbaikan, Bu. Oke, jadi Dira ada bukan 3 tapi 4. Tadi fungsi yang pertama itu adalah fungsi pengenalan. Oke, jadi media promosi berfungsi untuk mengenalkan gitu ya. Ibu review lagi ya, memperkenalkan produk yang mau dijual itu untuk yang pengenalan. Kemudian penawaran, jadi menawarkan barang gimana sih caranya dia calon konsumen itu tertarik sama kita gitu. Kemudian ada fungsi penjagaan konsumen sama perbaikan. Penjagaan konsumen itu apa? Dengan cara kita menginformasikan produk secara terus-menerus gitu ya. Jadi kita tuh menjaga konsumen kita biar si konsumen itu tetap ingat gitu sama produknya kita. Gitu ya. Selain itu untuk juga perbaikan. Nah, jadi itu materi yang kemarin sudah kita bahas. Nah, nanti kita akan lanjut ke materi yang baru ya. Sebentar. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam inti materinya, Ibu mau ngasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran dari materi menentukan media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Yang pertama, ya tujuannya itu adalah kalian menganalisis strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar. Ya. Yang kedua, menentukan strategi promosi berdasarkan segmentasi pasarnya. Kemudian yang ketiga, merancang media promosi, ya. Dan yang keempat itu membuat media promosi. Nah, kemarin itu kan Ibu sudah share ya untuk tugas yang akan dilaksanakan hari ini. Jadi kemarin sebelum pertemuan hari ini dilaksanakan, kalian kan sudah mulai merancangnya, ya. Nah, jadi nanti hari ini dilanjutkan untuk membuat medianya, gitu. Ya, itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Kemudian kompetensi intinya apa? Ada 4. Yang pertama menganalisis strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar. Kemudian yang kedua menentukan strategi promosi berdasarkan segmentasi pasar. Yang ketiga merancang, itu yang media promosi sesuai dengan segmentasi pasar. Dan yang keempat itu membuat media promosi sesuai dengan segmentasi pasar. Itu kompetensinya yang harus kalian capai ya untuk pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mempelajari tentang segmentasi pasar, gitu ya, alangkah baiknya kita nonton dulu nih. Nanti dari video yang ditampilkan, gitu ya, nanti Ibu minta untuk beberapa orang mereview apa sih kesimpulan dari video yang diputar. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Liga Lokal. Oke, balik lagi sama saya Alma ya. Oke, kalian udah pernah ngomongin sesuatu betul ya soal bisa mampu dan juga media. Media untuk digital marketing. Karena media itu banyak banget kan. Salah satunya adalah sosial media yang akan dibahas hari ini. Nah, sebenarnya nanti kita bakal bahas sesi ini tentang sosial media marketing nih kan. Nah, mungkin boleh jelasin dulu sih kan, apa sih sosial media marketing itu? Oke, untuk pertama mungkin bakal gue jelasin apa sih sebenarnya sosial media marketing. Nah, sosial media ini sebenarnya kalau kalian tahu sosial medianya, yang tahu adalah Facebook, Instagram, terus ada YouTube. Kan banyak ya kan. Nah, sosial media marketing sendiri adalah ini kegiatan di mana kita melakukan branding, promosi atau menjual sesuatu lewat sosial media. Itu simpelnya sih kayak gitu aja. Kalau panjang lebar sih penjelasannya itu lebih ke kita membranding sesuatu di sosial media atau menjual sesuatu di sosial media platformnya ya sosial media. Nah, berarti tujuan dari sosial media marketing itu secara langsung untuk jualan ya? Untuk jualan bisa, untuk branding juga bisa. Ini tergantung aja tujuan dari kitanya sendiri yang menggunakannya mau dibawa kemana. Tapi menurut aku sendiri lebih efektif untuk brand awareness atau untuk jualan ya? Kalau untuk lebih efektif ini tergantung produknya. Produk kita apa? Produk kita apa? Kalau misalnya produk kita memang contoh ya, contoh kayak misalkan baju.
baju itu produk retail. Produk retail itu banyak banget dijual di sosial media. Nah, sosial media juga kita harus tahu sosial media apa yang kita pakai. Karena kita harus tahu juga target pasar kita seperti apa. Nah, kayak misalnya contoh, ketika lu mau jual sesuatu, kayak misalnya lu mau jual baju, bajunya khusus anak muda nih. Nah, sosial media yang paling banyak digunakan oleh anak muda di Instagram umur 21 sampai 35 tahun, itu adanya di Instagram. Untuk kita juga ya. Ya, lu juga pasti pernah lah beli baju atau melihat iklan di sosial media. Pasti Sering di Instagram. Mungkin lo pernah klik langsung beli di situ ya kan? Ya, kayak gitu aja sih. Jadi kalau tergantung dari usia penggunanya, usia segmentasi pasar kita kemana, terus kita mau produk kita untuk apa aja, itu tergantung dari situ sih. Berarti tadi kan kamu bilang kalau misalnya kita mau nentuin pakai apa ya sosial media, Instagram segala macam tergantung segmentasinya. Kalau selain itu ada nggak sih Kak, boleh kita jelasin nih mungkin beberapa poin penting sebelum kita milih sosial media apa sih yang cocok untuk bisnis kita. Karena bisnis itu banyak banget ya Kak, tidak sosial media juga banyak. Kira-kira gimana cara kita nentuinnya? Nentuin sosial media apa yang kita pakai. Oh gitu ya. Tadi gue bilang itu untuk segmentasi lagi. Kita tahu dulu produknya apa. Produk kita itu apa sebenarnya? Kalau misalnya produk kita nggak tahu produk kita mau kemana, gitu mau jual atau kita mau branding, gitu. Kayak baju kan tadi kan untuk kita jual. Nah, karena sosial media ini kan digunakan banyak banget ya. Jutaan orang yang pakai sosial media, gitu. Apalagi Instagram, Twitter, Facebook, YouTube itu banyak banget yang dipakai. Nah, dari 4 sosial media ini yang tadi gue sebutin itu kan ada umurnya sih, jadi lebih banyak kisaran berapa yang pakai sosial media itu. Kayak misalnya tadi gue sebutkan untuk Instagram itu banyak banget orang di umur 18 sampai 35 tahun itu banyak banget millennials. Nah, untuk Facebook ini kan biasanya umur ya 35 tahun sampai ke 55 tahun, bahkan sampai ada yang 60 tahun masih main Facebook. Nah, kalau di YouTube itu dia lebih ke arah video. Dia video, karena video ini kan mereka nggak bisa. Sebenarnya kalau untuk video itu bukan untuk jualan, lebih branding untuk itu. Tapi kalau Facebook dan Instagram itu bisa berjualan. Apalagi Facebook ini punya marketplace sendiri, gitu. Jadi kita buka Facebook, kita bisa tahu nih, kita bisa pilih barang yang kita inginkan apa di situ. Karena dia udah punya marketplace sendiri. Beda sama Instagram itu memang dia udah punya marketplace, tapi dia bisa menjual atau dia memiliki fitur untuk menghubungi dari situ langsung, bahkan menghubungi dari situ langsung sudah bisa. Walaupun untuk payment gateway ini berbeda, karena mungkin lebih ke DM sih, biasanya kalau DM dulu atau nyari nomor WhatsApp-nya nanti dihubungin dan sebenarnya bisa dibutuhkan analog sih kalau Instagram. Gitu. Tapi itu kalau untuk jualan Instagramnya, tapi kalau Instagramnya untuk branding itu lebih banyak gunain nanti ads, bikin iklannya, gitu. Kita kan kadang kalau lagi buka ini kan kalau misalnya Instagram yang di story kan harus pakai iklan lewat ya kan? Itu iklannya. Jadi kalau misalnya kalian di Instagram, yang pertama mau coba bahas Instagram dulu. Kalau Instagram itu dia jenis iklannya itu dia banyak. Ada di story, ada untuk feeds juga. Gitu. Jadi kalau story ini ketika nanti lo buka explore, itu bukan nanti story dari explore story ya, bukan explore yang di feeds, tapi explore yang story. Ya, jadi ketika nanti buka story itu ada tuh story untuk iklan biasanya di bawah itu ada swipe up, terus masuk ke website ya. Nggak cuma ke website ya, tergantung mau dialih kemana. Oh jadi itu bebas ya? Bebas. Bahkan ketika misalkan lo punya website, lo punya website jualan sendiri, tapi lo mau iklan di Instagram atau lo mau di branding di Instagram itu bisa. Jadi ketika mereka swipe up bisa masuk ke website lo pribadi gitu. Kalau di Facebook sama aja sih, beda jauh. Nah kalau untuk di Instagram yang feeds itu ketika nanti lo buka explore, tergantung dari minat lo. Lo lebih banyak minat apa sih? Interestnya terhadap apa, postingan seperti apa, gitu. Jadi nanti iklan itu nanti tergantung dari minat lo. Minat orang yang ingin kita kasih tahu sih. Segmentasi kita ya, mau pasar yang mana? Mau pasar mana yang kita kasih lihat, mau kita branding gitu. Facebook pun begitu sama aja sih. Berarti kalau dari segmentasi bukan cuma umur ya? Bukan cuma umur, minatnya juga bisa. Terus tadi kan
yang cocok yang mana ya balik lagi ke kita sendiri sih. Kita punya produk apa atau jasa apa, kita cocok atau enggak. Yang pertama itu yang kita harus tahu itu produk kita apa, cocok nggak kira-kira ini buat di branding atau buat dijual langsung gitu. Dan kita juga harus tahu udah berapa lama sih usaha yang kita lakukan ini, udah berapa lama. Yang misalkan walaupun jualan baju baru, tapi lo langsung misalkan mau jual, tapi baiknya di branding dulu, biar tahu dulu nih, sembari naikin followers sama salahnya kan. Karena semakin engagement ini gede, semakin lo mau branding kan engagement nanti gede gitu. Nah, sebenarnya kalau brand nanti nih kan membuat sebenarnya ada toko yang sosial media yang dipakai zaman sekarang. Yang pertama kan di Instagram, juga YouTube dan juga Facebook kan. Boleh nggak sih kak kasih contoh penjelasin kira-kira bisnis apa sih yang cocok untuk Instagram atau Facebook atau YouTube? Oke, jadi kalau untuk yang Instagram, Facebook dan YouTube, yang Instagram sendiri ini dia lebih ke branding dan jualan, dia bisa dua-duanya. Yang pertama, kalau Instagram ini selain untuk branding, dia bisa juga berjualan. Kenapa? Karena punya fitur. Ada fitur call atau fitur hubungi. Kalau kita lihat apa ya, pasti ada yang kayak gitu. Mungkin bisa langsung email atau langsung. Dan ads-nya efektif banget kalau dari Instagram. Makanya itu bisa untuk jualan, bisa untuk branding. Gitu. Kalau untuk Instagram ya. Untuk barang-barangnya, ya tergantung produknya apa. Kalian bebas tuh jual apa aja di sana. Bahkan ada yang sampai jualan berat. Cuman kan kalau jualan berat mungkin nggak terlalu cocok di sana. Tapi kalau jual barang-barang retail yang memang flow-nya cepat, lebih gampang di Instagram. Soalnya tadi apa sih? Iya, kaos. Banyak banget ada kaos, makanan juga sering banget. Banyak banget makanan. Karena makanannya kan barang yang bukan barangnya. Produk yang harus cepat habis. Karena makanan punya masa expiry. Nah kalau Facebook itu lebih ke jualan aja. Karena kalau Facebook ini dia punya marketplace sendiri di Facebook. Oh yang pernah tadi. Iya, betul. Jadi kalau untuk iklan juga nggak masalah sih. Kalau kita mau branding di Facebook juga nggak masalah. Cuman kalau yang kita branding dalam baju, mungkin juga efektif aja. Cuman kan yang tadi gue bilang di awal ada segmentasi umur. Gitu. Jadi kalau misalnya lo jualan, lo boleh lah branding baju jualan lo kayak misalnya baju-baju muslim, baju-baju memang universal ya, digunakan di seluruh kalangan masyarakat dan berbagai umur, ya, berbagai daerah juga. Nah itu mungkin di Facebook bisa. Tapi kalau Oke, tadi kita sudah memutar video ya tentang gimana sih caranya menggunakan sosial media berdasarkan segmentasi pasar tadi ya, ada bincang-bincangnya. Nah, ini Ibu mau ada 2 pertanyaan ya tentang video yang tadi diputar. Pertanyaan yang pertama ya, dari video yang diputar, coba simpulkan mengapa sosial media menjadi media yang sangat efektif dalam membantu sebuah usaha. Ada yang mau menjawab? Oke, Putri. Yang mana Putri? Karena tujuan dari sosial media adalah wadah untuk berjualan mempromosikan produk. Selain itu, sosial media juga berfungsi sebagai alat branding. Sehingga dari fungsi tersebut, sosial media bisa menjadi alat yang efektif dalam menggunakan sebuah usaha. Tinggal dicocokin media apa aja kalau mau kita pakai sesuai dengan produk jualan kita. Kalau dari contoh, ada yang bisa kasih tahu nggak? Tadi contohnya media sosial yang dipakai itu apa? Kalau dari contoh, tadi apa? Ada apa? Facebook sama Instagram. Dari video yang tadi diputar, kalau Instagram itu kira-kira penggunanya siapa? Anak muda. Kira-kira umur dari 18 ya, 18 sampai 35. Jadi apa namanya? Dari informasi yang disampaikan gitu ya. Kalau kita mau mempromosikan produk kita gitu ya, kita harus tahu dulu nih siapa gitu sasaran pangsa pasar kita. Ya, kalau misalnya kita punya produk tadi baju, ya baju
baju-baju kekinian lah gitu. Yang sasarannya itu anak umur 15, 16, anak SMA lah gitu ya, anak SMA sampai mungkin ibu-ibu juga. Nah, orang-orang di umur segitu ya yang 15, 18 sampai dengan 35 tahun itu ternyata yang media yang suka dipakai itu adalah Instagram gitu. Jadi pada saat kita mempromosikan produknya, bajunya ya kita pakai Instagram kayak gitu. Nah, itu maksudnya berdasarkan segmentasi ya. Itu yang nanti mau kita pelajari. Segmentasinya berdasarkan umur. Gitu. Umurnya sekian, ternyata pengguna sosial medianya tuh Instagram. Tadi kalau misalnya Facebook itu kira-kira yang umur berapa? 10 tahun. Ya kalau udah bocil-bocil banget ya yang ibu-ibu banget gitu ya. Gitu. Untuk yang pengguna Facebook. Jadi kita lihat nih produknya kita yang mau dijualnya apa, sasarannya siapa, baru kita tentuin media yang mau kita gunain. Kayak gitu. Ya. Terus pertanyaan yang kedua. Dari video yang diputar, silakan analisis. Ya, menurut kalian hal apa saja yang perlu dipertimbangkan gitu, saat memilih sosial media sebagai media promosi? Dari video. Saya Bu. Ya, siapa namanya? Rangga ya? Ya, oke. Silakan. Yang pertama, produk yang mau kita pasarkan lewat media sosial. Produknya apa gitu ya? Ya, yang kedua segmen atau sasaran konsumen dari produk kitanya siapa, misalnya produk baju kekinian. Oh ya, yang tadi juga. Terus Sarana konsumen adalah anak muda umur sekitar 15 sampai 25 tahun. Maka sosial media efektif yang kita pakai adalah Instagram. Karena yang bermain Instagram adalah orang-orang yang berumur sekitar 12 sampai 35 tahun. oke. Ya yang tadi Ibu jelasin ya, Ya. benar. Yang apa? Yang harus dipertimbangkan gitu ya. Yang tadi pertama produk kita yang mau dijualnya itu apa. Kemudian siapa gitu ya sasaran pasar kitanya. Gitu. Setelah itu kalau kita ini sudah tahu segmentasi pasar kita, barulah kita menentukan media apa yang mau kita gunakan. Jadi itu ya yang kita dapat informasinya dari video yang kita putar. Oke, nah sekarang kita ke inti materinya. Dari tadi ya di video itu mengungkapkan tentang segmentasi pasar. Kemudian Ibu juga ngomong segmentasi. Nah, segmentasi itu apa? Segmentasi pasar itu kalau menurut swasta dan Handoko gitu ya, segmentasi pasar itu adalah suatu tindakan apa? Segmen tertentu dengan marketing. Oke. Jadi suatu tindakan membagi pasar berdasarkan segmen-segmen pasar tertentu yang dijadikan sasaran penjualan yang akan dicapai. Nah, yang digaris bawahi ya segmen-segmen pasar tertentu yang kayak tadi disebutkan. Segmennya mau berdasarkan umur kah, ya, mau berdasarkan jenis kelamin kah, gitu, mau berdasarkan lokasi atau demografi, gitu ya. Jadi itu membagi segmen-segmen, ya. Gitu. Agar apa? Sasaran penjualan, goals dari usaha kita itu bisa tercapai. Nah, itu segmentasi pasar. Oke. Biar gak lemas ya, biar gak lemas. Kita ice breaking dulu, ya ice breaking dulu. Ice breakingnya ada yang tahu lagu ini Potong Bebek Angsa? Tahu ya, tahu. Oke, dicoba dulu nyanyi Potong Bebek Angsa. Ya, 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, Dinda dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la
Nah sekarang nanti liriknya diganti. Ya, liriknya gini. Ini yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu liriknya nanti diganti gini. Wak wak wak. Ya, yang di sini, di 3 orang sini, wak wak wak. Yang ini, wik wik wik. Ini, wuk wuk wuk. Ini, wek wek wek. Ini, wok wok wok. Ya, jadi nanti misalnya ibu tunjuk gini. Nih, tadi apa wak wak ya? Berarti ini nanti nyanyi wak 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 wak. Ini apa tadi? Wak 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 wak. Ini dik 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 dik. Ibu tunjuk lagi misalnya wak 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 wak. Tahu nggak? Oke, nah, konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke, dimulai ya. Oke, yang pertama. Wak 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 wak. Dik 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 dik. Wok 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 wok. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wek wek. Oke, yang semangat ya, yang semangat itu udah banyak kita ulangi lagi. Ya, ulangi. Paham nggak? Nah, oke. Yang semangat. Oke, ya. Dimulai dari tahap ini. Wak 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 wak. Wuk 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 wuk. Wak 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 wak. Wik wik wik. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wuk 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 wuk. Wuk wuk. Lagi sekali lagi. Suaranya dikeluarin ya, suaranya dikeluarin. Oke, yang belakang nih jangan diem aja. Ya, oke. Lanjut ya. 1, 2, 3. Wak 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 wak. Wuk 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 wuk. Wik 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 wik. Wek 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 wek. Wak 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 wak. Wak 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 wak. Wik 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 wik. Wek wek. Oke, baik konsentrasi ya. Oke. Nah, bisa lanjut? Oke. Nah, sekarang ini tadi segmentasi itu apa gitu ya. Sekarang salah satu teori yang berkaitan dengan segmentasi pasar adalah dengan melaksanakan teori STP. Apa itu STP? Oke. Yang pertama yang kedua yang ketiga oke. Ada yang tahu tadi segmentasi? Ada yang masih ingat segmentasi apa tadi? Tindakan apa? Tindakan apa? Segmentasi tadi tindakan bagi-bagi pasar tadi. Ada yang berdasarkan apa? Umur. Terus apa lagi? Ya, letak demografi maksudnya ya. Terus jenis kelamin. Nah, itu segmentasi. Kalau targeting apa? Iya, target ya, menargetkan gitu. Siapa yang menjadi sasaran dari produk? Ya, banyak yang mau dijual. Kemudian positioning itu apa? Posisi. Jadi bagaimana caranya ya dealer ini memposisikan produk kita gitu ya, biar bisa dikenal sama masyarakat gitu. Kalau gini, kalau ibu bilang air mineral, yang di otak kalian pikirnya apa? Aqua ya. Nah itu menjadi si Aqua itu memposisikan dia gitu ya sebagai brand atau merek yang diingat gitu sama masyarakat. Kalau bilang air mineral pasti ingatnya Aqua gitu ya. Terus kalau misalnya apa lagi? Teh kotak, teh yang di kotak itu yang diingat apa? Teh gelas gitu ya. Ya kalau misalnya teh mungkin teh botol gitu ya. Atau ada banyak lagi produk yang suka memposisikan dia gitu sebagai brand ya nomor 1 gitu lah yang apa ya ibaratnya gampang diingat sama masyarakat. Jadi itu memposisikan dirinya gitu, memposisikan produk itu sendiri.
bisa dijalankan secara efektif. Yang pertama, syaratnya apa? Apa yang diukur? Apa yang diukur? Syaratnya, jangka waktunya. Jadi kalau misalnya kita punya produk ya, kita punya produk nih, kemudian kita mau lempar ke masyarakat. Ya, syaratnya itu salah satunya itu harus dapat diukur. Nah, dapat diukurnya apa? Jaraknya gitu. Apanya? Kemasannya boleh. Ya, dapat diukur itu maksudnya kapasitas, mungkin salah satunya yang itu kapasitas kita dalam memproduksinya bisa apa enggak, tepat sasaran apa enggak, diukur nih. Gitu. Kalau misalnya kita segmentasi ini, kalau ibu mau memproduksi kerudung, kira-kira segmentasi pasar ibu siapa? Apa? Ibu-ibu, ya. Mas-mas masuk nggak? Barangkali masuk, buat istri nggak sih? Nah, bisa kan? Gitu. Maksudnya itu bisa diukur. Jadi ibu-ibu, misalnya kalian sudah mencetuskan ibu-ibu umur berapa? Gitu ya. Dilihat, kan kadang-kadang model aja kan mempengaruhi ya. Ibu-ibu yang misalnya 40 tahun ke atas dengan ibu-ibu yang 25 dan 30 sampai 30 tahun kan beda model. Itu maksudnya dapat diukur. Jadi biar pada saat kita melepas produk itu yang nggak lolos, kita udah ngeluarin duit banyak nih, ya. Jadi itu bisa diukur, ya. Maksudnya bukan panjangnya gitu, enggak. Tapi diukur dulu di kemampuan dari kapasitas produksi kitanya, kemudian siapa sasaran pasar kitanya itu diukur itunya. Ya. Kemudian dapat dijangkau, ya dapat dijangkau. Maksudnya apa? Kalau dapat dijangkau? Ya, target dapat dijangkau. Apanya nih yang dijangkau sama konsumen terhadap produk kita? Harganya. Ya, misalnya gini. Kalau yang branded, yang Gucci, kayak gitu ya. Nah, pada saat kita membagi segmen kan dia nggak mungkin ya, pada saat mempromosikan produknya tuh kok yang kalangan gajinya di bawah 5 juta gitu. Ya enggak? Ya, jadi produk yang mau kita keluarkan setidaknya itu bisa dijangkau sama calon konsumen kita. Jadi nanti pada saat memasarkan produknya nanti tepat. Contohnya apa? Salah satunya cara mempromosikannya kan suka ada bikin bazar atau pameran gitu ya. Atau apa? Kemarin yang New York Fashion Week gitu kan. Kan udah jelas tuh orang-orang yang datang ke situ itu siapa. Ya, itu artinya dapat dijangkau. Jelas nanti pada saat kita mau bikin media untuk promosi pemasaran produk kita, gitu ya. Nanti sasarannya itu siapa? Ya, orang yang datang ke situ dia bisa menjangkau harga dari produk yang mau kita jual. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau jualan kerudung tadi, sasaran kita ini itu siapa? Misalnya kaliannya segmentasi pasarnya mahasiswa, pelajar. Jadi nanti jangan sampai jualan harganya yang manja atau manja. Nah, yang punya siapa tuh? Ivan Gunawan. Ya, yang satu ini bisa 200-300 ribu. Ya, kalian puasa 2 bulan nantinya ya. Kayak gitu. Jadi itu maksudnya bisa dijangkau. Ya. Cukup besar. Apa sih itu cukup besar? Ya. Cukup besar. Jadi peluang gitu ya, peluang produk kaliannya untuk diterima sama calon konsumennya. Udah ia membagi segmentasi pasar tapi ibaratnya peluang untuk diterimanya sedikit ya, ibaratnya buang tenaga, buang pikiran gitu ya. Sudah sudah berpikir untuk membagi segmen-segmennya kalian, cuma itu tidak tepat gitu. Jadi cukup besar untuk diterima sama si calon konsumen. Kemudian dapat dibedakan. Maksudnya dapat dibedakan itu apa? Boleh kualitas, kan namanya juga segmen ya, itu sendiri kan beda-beda tuh. Nah, segmen kelas atas, segmen kelas menengah, segmen kelas bawah. Jadi dapat dibedakan. Kalian tinggal pilih di segmen kalian pada saat mengeluarkan produk maunya ngambil segmen yang mana. Nah, itu nanti bisa dibedakan. Kemudian dapat dilaksanakan. Ya jelas ya,
segala sesuatu nggak cuma sekedar dirancang tapi harus bisa Laksanakan. dilaksanakan. Oke. Nah, yang tadi dalam pelaksanaannya ada beberapa jenis segmentasi pasar yang dibuat oleh wirausaha. Gitu. Nah, segmentasinya itu berdasarkan ini tadi, berdasarkan geografi. Ya, geografi itu apa maksudnya? Tadi ya jangan bilang apa? Letak, gitu ya. Posisi. Ya. Kayak misalnya apa namanya? Kalau ibu jualan seafood, kira-kira sasaran pasarnya siapa? Kalau berdasarkan geografi, orang yang punya hasil laut apa orang yang tidak punya hasil laut? Nah, siapa yang jawab tidak? Siapa yang jawab punya? Nih, ibu mau jualan hasil laut, ya. Ibu mau jualan misalnya kepiting, terus ikan segala macam. Ya, salah satu segmentasi pasar ibu, gitu ya, adalah orang-orang atau restoran-restoran yang daerahnya punya hasil laut apa yang tidak punya hasil laut. Ulangi ya, yang jawab tidak punya siapa? Yang jawab punya ada? Ya, kami jawabnya ada. Oke, benar. Jawabannya itu yang tidak punya hasil laut. Gitu. Kenapa? Ya segmentasi pasar itu biar biar tepat sasaran gitu ya. Kalau ibu jualannya yang punya hasil laut, wah saingan ibu banyak, gitu ya. Nanti harganya nggak bisa bersaing. Tapi kalau misalnya orang yang nggak punya hasil laut, gitu ya, itu akan jauh lebih leluasa karena mereka butuh. Jadi ibu itu segmentasi pasarnya berdasarkan geografi, gitu, paham? Nah, kalau yang berdasarkan demografi itu apa? Nah, apa? Umur. Jangan umur. Apa? Umur ya. Ini ngomongnya jangan keras. Oke. Jadi berdasarkan artinya umur. Ya, terus apa lagi? Jenis kelamin. Ya, kayak gitu. Jadi secara demografi, kemudian kayak status pendidikan itu juga demografi. Penghasilan itu demografi. Kemudian ada psikografi, sosial kultural, hubungan ekstrim, situasi penggunaan sama benefit. Mungkin yang agak membingungkan itu yang hubungan ekstrim ya. Ngerti nggak kalau misalnya hubungan ekstrim itu kayak gimana? Jatuh-jatuhan. Ada yang tahu hubungan ekstrim itu seperti apa? Hah? Kayak gimana? Ada yang tahu? Apa ya? Hubungan ekstrim antara penjual sama konsumennya? Apa? Tawar menawar. Oh, belum tepat. Ada yang tahu hubungan ekstrim itu seperti ini. Adanya loyalitas dari si konsumennya. Atau kalau maksudnya gini, hubungan ekstrim itu loyalitas. Jadi kalau ya ini contohnya kayak yang brand-brand yang kayak mereknya Gucci yang kayak gitu, itu punya loyalitas yang tinggi. Pelayanan orang yang jualannya juga kan tahu sendiri. Nah, itu namanya hubungan ekstrim. Jadi kalau orang suka sama barang tertentu kan kayaknya dia dikejar terus gitu. Ya, ada ada produk keluaran baru dibeli. Ya, itu dia sudah jadi member. Nah, itu hubungannya ekstrim. Loyalitasnya tuh kayak sudah teruji gitu. Loyalitas baik dari segi konsumennya maupun pembelinya kayak gitu. Kemudian benefit, harusnya tahu, nggak pada punya TV ya? Tahu benefit? Hah? Iklan. Benefit itu keuntungan, ya keuntungan. Ya segmentasi pasarnya berdasarkan keuntungan yang bakalan didapat sama si konsumennya, gitu ya. Ataupun si penjualnya. Jadi segmentasi pasarnya tuh berdasarkan keuntungan. Nih saya kalau misalnya mau jualan ke orang-orang ke orang-orang yang punya
penghasilan di atas 10 juta dengan lingkungan saya kayaknya banyak nih yang penghasilannya di atas 10 juta gitu ya. Jadi nanti produk saya itu akan laku gitu, laku pada saat dilempar gitu. Nah, dia mikirnya cuma ke segmentasi pasar itu karena ngerasanya yang yang punya penghasilan di atas 10 juta itu banyak. Ya, itu kan benefit buat si pengusahanya. Kayak gitu. Jadi pokoknya ada keuntungan di situ, dia ambil, dia menjadikan segmentasi pasar. Kayak gitu, ya. Nah, ini segmentasi pasar yang dilakukan sama si Aqua. Segmentasi yang dilakukan oleh Aqua ada berapa tadi? Ingat segmentasi berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Geografi, terus perilaku, satunya stografi. Nah, sekarang saatnya kita mau mengerjakan proyek ya. Nanti ibu mau bagikan KKPD. Jadi kalau pertemuan kemarin itu kelompok ya, untuk sekarang proyeknya kalian kerjakan individu. Gitu. Nah, proyeknya itu apa? Nah, proyeknya itu nanti kalian membuat ya media promosi untuk sekolah. PPDB sekolah. Kan kalau kita kaitkan sama materi kita, ya menentukan media promosi berdasarkan segmentasi pasar, kira-kira ya sasaran kita nih bikin media promosi itu siapa? Apa? Anak SMP. Anak SMP siapa lagi? Nah, ibu-ibu yang punya benar. Ibu-ibu yang punya anak SMP. Orang tua lah, ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Berarti benar ya. Kalian nggak cuma stuck sama yang anak SMP-nya saja. Jadi nanti dikira-kira ya udah tahu nih sasaran kita itu siapa. Jadi nanti kalian bikin desainnya ya. Setelah itu kira-kira desain ini nanti cocoknya dipromosiinnya lewat media mana. Nah, sekarang kalian bikin dulu nih desain media promosinya ya. Petunjuk untuk mengerjakan desain media promosi PPDB-nya ada di LKPD. Ya, jadi nanti untuk penilaiannya apa
aja sih yang harus ada gitu di brosur tersebut, gitu ya. Jadi nanti tinggal baca aja petunjuknya. Oke, nanti kita pakai aplikasi Canva ya, sudah diinfokan sebelumnya ya. Oke, jadi sekarang mangga dibuat brosurnya. Ini LKPD-nya. Kemudian ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawabnya nanti tinggal di belakangnya saja. Oke? Paham? Silakan boleh buka HP-nya ya. Ya, LKPD-nya jangan lupa dikasih nama sama kelas. Dibuka aplikasi kantornya. Coba dilihat untuk petunjuk pengisian LKPD yang poin 2. Brosur yang dibuat harus memuat hal-hal sebagai berikut. Ya, ada foto yang menggambarkan SMK Presiden, fotonya boleh, misalnya gedung sekolahnya ataupun kegiatannya, gitu ya. Kemudian infonya apa saja? Bisa berkalian. Ya, terus? Ya, ekskul. Ya, semakin lengkap, ya, semakin lengkap nanti nilainya akan semakin bagus, ya, seperti itu. Ada yang tahu tagline itu apa tagline?
Ada yang tahu tagline itu apa? Kata-kata khas gitu ya. Misalnya kayak apapun makanannya, minunya. Nah, itu tagline. Kalau SMK presiden apa? Nah, siap kerja, siap kerja. Dan itu tagline-nya. Gitu, ya. Kemudian nanti jangan lupa kalian jawab dua pertanyaannya, ya. Analisis apa yang menjadi daya tarik menurut kalian untuk brosur yang kalian buat, sama tentukan media mana yang cocok untuk dipromosikan, untuk menjadi wadah promosi kalian. Terus kalau sudah dikirim ke email yang sudah tertera. Silakan dibuat. Oke, untuk pembuatan proyeknya dikasih waktu 45 menit ya. Nanti 10 menit sisanya kita gunakan untuk pembahasan, refleksi, sama kesimpulan dari kegiatan pembelajaran.
Siapa aja kira-kira? Ada apa? Ada PT Inai, PT Yufi, Soft and Drive, terus si Ayu Maja Kuning. Sok boleh dicatat dulu, barangkali lupa. Ada PT Imai, ya. PT Dharma, Soft and Drive, terus si Ayu Maja Kuning, Telkom, ya. Kemudian apa lagi? Ada yang apa lagi? Oh iya, Batik Rusmi. Ada lagi? PT UV. Universal Furniture Indonesia. Banyak nih, ibu juga nggak hafal lah. Jurusan info Alvin, kasih tahu itu paket banyak. Di sana kita HP. Sana. Jangan kelihatan. Emang kelihatan, dilihatin.
Yang Rehan berapa? Oh, dia yang mana? Nanti kalau sudah ada yang selesai membuat brosurnya, boleh dikirim ke email ibu yang tertera di LKPD ya. Nanti mau ibu coba print untuk kita evaluasi ya. Ada yang mengalami kesulitan?
Ada yang ingat email SMK Presiden? Websitenya aja ya. Websitenya tuh smkpresiden.sch.id ya. smkpresiden.sch.id. SMK Presiden Cirebon. Ada Cirebonnya. Ya, sch.id. Kecil semua. Nah, yang sudah kirim ke email ibu ya. Ada lagi yang sudah?
yang sudah mengumpulkan, Ibu mencoba untuk mulai print ya, untuk melihat hasilnya. Ini belum semuanya ya. Jadi nanti kalau sampai dengan pembelajaran belum selesai, kalian juga pekerjaannya belum selesai, Ibu tunggu paling akhir itu nanti sore ya. Nanti sore jam 6 sore itu paling akhir batasnya untuk pengumpulan tugas ini. Nah, tapi tadi sudah ada beberapa yang sudah selesai mengerjakan, tadi Ibu print. Ya, ini nanti mau kita evaluasi, gitu ya. Apakah yang dikerjakan ini sudah sesuai atau belum dengan petunjuk dari LKPD yang Ibu berikan ke kalian, gitu ya. Oke. Nah, ini ada dua pekerjaan dari teman kamu ya. Yang satu itu ada 2 lembar ya. Nanti yang satu ini ada nih. Ibu tidak sebutkan anaknya ya. Tidak disebutkan dulu namanya. Oke. Boleh diberhentikan dulu ya, yang belum selesai. Nanti Ibu kasih pegang waktu sore ini pukul 18.00 ya, 18.00. Oh, tinggal sedikit lagi kayaknya tadi selesai. Ya. Nah, Ibu minta dari kalian untuk mengevaluasi 2 hasil ya pengerjaan dari teman kalian. Ya, ada yang mau mengevaluasi? Kalau yang mengevaluasi silahkan maju aja, maju untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dari teman kalian. Oke? Ada yang mau maju? Lalika ya, sok silahkan Lalika maju. Nah, Ibu minta tolong nih geser dulu ya. Oke, ini ada 2 hasil pekerjaan teman kamu. Silakan analisis mana yang sudah sesuai, mana yang belum, serta alasannya kenapa sesuai dan tidak sesuai. Oh, boleh, sok berarti gini ya. Sok silakan. Kalau dari perbedaan 2 browser ini sangat berbeda sih. Yang pertama ini lengkap karena bisa dibilang lengkap itu satu, di sini ada gambar bangunan sekolahnya. Dan di sini juga ada tagline-nya. Mana tagline-nya? Oke, ya kelihatan ya. Terus juga di sini ada kontak personnya, bisa untuk menghubungi untuk bergabung ke SMK Presidennya. Terus ada penjabaran ekstrakurikuler, terus sama program magang. Ada mitra industrinya nggak? Ada. Mana? Oh, ini nih. Ya, mitra industri. Oke, jadi untuk yang brosur 1 lengkap ya informasinya, sudah sesuai sama LKPD ya. Oke, untuk yang ini. Yang satunya ini terlalu singkat. Yang pertama nggak ada gambar bangunan sekolahnya. Kedua itu nggak ada tagline, kontak personnya nggak ada. Terus di sini cuma menjabarkan ekstrakurikulernya sama fasilitas doang, sama jurusannya gitu. Oke, jadi yang satu sudah lengkap, yang satu belum. Oke, ya. Gini, anak-anak yang mau perhatiannya, ya, HP-nya disimpan dulu. Bahwa ini yang untuk gambar nih, gambar. Tadi ada beberapa juga yang Ibu lihat. Jadi kita kan mau menggambarkan atau mau mempromosikan SMK Presiden. Kadang-kadang itu gambarnya adalah gambar kelas gitu. Ya, atau hanya misalnya siswa-siswa di kelas tertentu gitu ya, misalnya di TO berapa gitu atau di TJKT berapa. Jadi itu dari gambar tidak menggambarkan SMK Presidennya. Kita kan sedang mau mempromosikan SMK Presiden
bukan mempromosikan misalnya 10 TO-nya aja atau 10 TJKT atau 12 TKN-nya gitu. Bukan mempromosikan kelas ya, tapi kita mau mempromosikan sekolah. Jadi dari gambar juga harus disesuaikan gitu ya. Bisa minta ke admin sekolah atau di internet juga kan untuk SMK Presiden juga sudah banyak ya, bisa kalian download gambarnya dari situ gitu ya. Kemudian informasinya juga kan sebenarnya sudah ada, tinggal lihat aja di brosur yang sebelumnya. Nah jadi seperti itu ya. Untuk yang gambar pertama, nah ini sudah menggambarkan bahwa ini adalah gedung dari SMK Presidennya gitu. Yang ini mungkin aktivitas gitu, aktivitas yang sering dilakukan sama SMK Presiden, aktivitas rutin. Apa ini kalau misalnya dilihat dari sini? Apel ya. Jadi ini kelihatan menggambarkan gitu, menggambarkan kegiatan SMK Presidennya atau ini dari gedungnya. Kemudian informasinya juga lengkap ya, dari kontak person, kemudian eskul, bahkan ada barcode-nya gitu ya, ada barcode-nya. Kemudian mitra industri juga ada yang yang bekerja sama dengan kita. Jadi orang pada saat melihat gitu ya, melihat informasinya jadi lengkap gitu, tahu mau cari informasi SMK Presiden jelas. Nah tinggal kita menentukan gitu ya, dari brosur yang kita buat gitu, kita tinggal mau mempromosikannya lewat media apa nih gitu ya, media sosial yang mana. Kenapa media sosial gitu? Karena media sosial tuh satu paling efektif, udah paling efektif juga paling murah. Kenapa? Kalau brosur dicetak ngeluarin duit berapa ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita share ke sosial media gitu, walaupun mau pakai iklan yang berbayar, itu lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Di situ kan ada pilihan sasaran ininya ya, calon konsumen kitanya. Kalau misalnya mau di Facebook ataupun di Instagram itu kita bisa milih sasaran konsumen kita siapa, usianya batasnya dari mana ke mana, ya wilayahnya dari mana ke mana. Kalau kita mengeluarkan uang itu bisa jauh lebih efektif ya, efisien gitu. Jelas ya. Nah ini baru beberapa yang ibu lihat tadi ya, yang sudah ngirim ke email. Nah yang belum nanti ibu tunggu sampai jam 6. Oke, tadi itu evaluasinya ya. Jadi yang belum ngumpulin, yang merasa belum sesuai dengan petunjuk LKPD dilengkapi ya, sesuai dengan petunjuk. Oke, sekarang yang terakhir itu tadi sudah evaluasi ya. Sekarang merefleksikan nih ya, merefleksikan apa sih yang kalian rasakan gitu ya setelah membuat brosur gitu ya. Merefleksikan apa sih kesulitannya, apa sih yang membuat kalian senang dalam pembelajaran ini. Ada yang mau merefleksikan? Saya Bu. Oke, Alvin, silakan Alvin. Dalam pembuatan desain tersebut saya mungkin kesulitan dalam mencari kalimat persuasif untuk mengajak gimana caranya kalimat itu bisa mengajak atau bergabung ke SMK Presiden. Nah dalam hal positifnya kita bisa mengenali gimana cara desain yang lebih baik. Terus yang kedua, gimana kita bikin desain bisa share ke orang lain atau buat diupload ke media sosial. Yang ketiga, kita tahu cara memanfaatkan media sosial itu. Tahu cara memanfaatkannya gitu ya, secara tepat kayaknya, memanfaatkan media sosialnya secara tepat. Oke, jadi yang dirasakan sama Alvin kesulitannya adalah kalimat persuasifnya ya. Gimana sih bikin kalimat biar kalimat yang dibuat itu bisa mengajak orang gitu ya, bergabung ke SMK Presiden. Ini tuh. Nah itu tuh yang bisa jadi catatan kalian. Kira-kira apa nih kalimat-kalimat yang mampu mengajak, mampu menghipnotis orang biar bisa gabung ke SMK Presiden, gitu ya. Terus selain Alvin, ada lagi yang mau merefleksikan? Oke, Adi Farhan. Oke, ya. Silakan Adi Farhan. Yang keras ada Farhan. Jangan nyentuh. Ya, apa yang dirasain? Bikin ini. Yang bikin susah sih bagaimana bisa membuat brosur tersebut agar menarik di kalangan anak-anak yang ingin memasuki SMK Presiden. Apalagi
kan banyak SMK yang lebih bagus dari SMA Presiden. Jadi kita harus membuat semenarik mungkin agar bisa menarik anak-anak SMP yang mau masuk ke SMK Presiden. Oke. Jadi desainnya gitu ya. Nah, desainnya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Apa yang bikin kamu senang bikin ini? Ada nggak? Ya bisa keluarin semua imajinasi atau kreatif apapun. Oke. Jadi bisa menuangkan kreativitasnya gitu ya. Nah, kamu suka desain? Oke, soalnya adik termasuk yang bagus ya bikin desainnya ya. Oke, jadi itu ya. Terima kasih atas refleksinya gitu. Untuk Alvin, untuk Ade Farhan dan semuanya juga gitu. Ibu ingatkan yang belum nanti jangan lupa dikumpulkan. Oke, jadi kesimpulannya ya. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini itu tadi apa? Segmentasi pasar itu masih ada yang ingat? Apa? Ayo, lupa. Apa? Membagi apa? Pasar berdasarkan apa? Geografi. Oke, ya berdasarkan macam-macam ya tadi. Berdasarkan apa? Demografi, terus apa? Geografi, demografi, terus apa lagi? Psikografi, terus perilaku, ya. Jadi itu segmentasi pasarnya, ya. Jadi kesimpulannya media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Jadi media promosi yang mau kita buat, gitu ya, harus disesuaikan dengan segmentasi yang kita pilih. Itu dari produk yang kita buat atau kita jual. Jadi kalau sudah sesuai segmentasinya, nanti insya Allah promosinya akan efektif, gitu ya. Jadi itu. Jadi diingat tuh. Barangkali kalau misalnya memang kalian punya usaha apa, dipikirkan produknya apa, ya. Kemudian siapa pangsa sasarannya. Kemudian media sosial apa atau media promosi apa yang mau digunakan. Gitu. Oke, sekian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mangga ditutup dengan berdoa. Amin. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati Terima kasih banyak. Sampai berjumpa untuk pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.